Edan, tuduh Jokowi anti kritik, jejak digital anti kritik SBY malah bertebaran. Ditulis oleh Nia Alif, dilansir dari sewor.com. Sebagai rakyat biasa, kita sepakat untuk menghormati jasa para pahlawan, termasuk mantan presiden. Kita tahu setiap pemimpin negeri ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu, kita harus mau menerima nasihat para pendahulu, termasuk juga mengakui kehebatan penerus. Apa yang terjadi di DKI saat ini menjadi contoh buruk bagaimana pemimpin baru tak mau meneruskan kebijakannya sebelumnya. Semua masukan pendahulu ia mentahkan dan menjajal segala sesuatu yang berbeda demi ambisi politiknya. Inilah yang harusnya ditegur keras oleh SBY. Anies meski bukan anti kritik, nyatanya kepemimpinannya membawa banyak sengsara. Banjir didiamkan, Monas digunduli, dan kini kelabakan menghadapi corona. Beda jauh dengan Jokowi yang selalu meneruskan kebijakan baik pendahulunya. Jokowi tak sungkan mengakui kelebihan presiden sebelumnya hingga meneruskan banyak proyek mangkrak warisan partai Mercy. Orang seperti Jokowi inilah yang harusnya disanjung SBY. Meski difitnah PKI, tetapi selalu berjuang untuk rakyat. Tapi rupanya SBY salah sasaran. Bukannya mendukung Jokowi, dia malah playing victim mendukung pembencinya. Jadilah dia bulan-bulanan banyak orang. Jejak digital lamanya kini bertebaran. Bagaimana ia sering memperkarakan orang yang mengkritiknya di masa lalu. Berita-berita perlakuan SBY pada pengkritiknya sama dengan yang pernah dirangkum di Tirto.id tahun 2004 sampai Juni 2005. Aktivis Gerakan Frontier Iwayan Suardana atau Kendu dipenjara 5 bulan karena membakar foto Presiden SBY ketika menolak kenaikan BBM. Pada Februari-Mei 2005, Presidium GMNI Monang C. Tambunan menghina SBY ketika demo kenaikan BBM. Ia dibui selama 6 bulan. November 2005, blogger asal Yogyakarta Herman Saksono merekayasa foto SBY, kemudian dibebaskan setelah mendapat pengampunan. Melihat rekam jejak ke belakang, ternyata rezim SBY juga pernah mengadili pengkritiknya, padahal mereka memperjuangkan suara rakyat dengan mendemo kenaikan BBM, bukan karena semata-mata menyerang personalia seperti yang ditunjukkan Said Didu pada Luhut. Ini artinya SBY seakan meludahi dirinya sendiri. Diberitakan sebelumnya ia sempat mengecam pemerintah Jokowi yang dianggap anti kritik. Seperti dilansir Kompas.com, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menilai wajar jika pemerintah mengalami tekanan psikologis dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Pemerintah takut kalau rakyatnya banyak yang kena corona dan meninggal, takut kalau upaya dan tindakannya gagal, juga takut kalau kebijakannya disalahkan oleh rakyat, baik sekarang maupun di hari nanti, tulis SBY lewat sebuah tulisan di akun Facebooknya pada Rabu kemarin. Tanpa disadari, sebagian penguasa dan pejabat pemerintah menjadi sensitif, menjadi kurang sabar, dan tak tahan pula menghadapi kritik, apalagi hinaan dan cercaan, kata dia. Bisa saja warga kita ada yang salah berucap, misalnya di media sosial, ada kata-kata yang melampaui batas. Menghadapi masalah ini, alangkah baiknya kalau yang diutamakan adalah tindakan yang persuasif terlebih dahulu, ujar SBY. SBY menilai penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kepada rakyat justru akan membuat fokus penanganan COVID-19 menjadi terganggu. SBY sebaiknya berkaca ke belakang. Kalau tak mau jadi bahan olok-olokan, tak usah playing victim, apalagi menjadi provokator. Rakyat sudah bisa menilai siapa yang betul-betul kerja dan hanya mengandalkan pencitraan semata. Ternyata di zaman SBY juga diberlakukan hukuman keras bagi pengkritiknya.
Seharusnya ia yang malu karena sudah keluar-keluar menyalahkan Jokowi. Soal penanganan corona, kita semua tahu kalau Jokowi dan jajarannya justru bekerja keras untuk menangani. Orang-orang seperti Said Didullah yang malah menimbulkan keresahan dan kebencian pada pemerintah di saat ada wabah corona. Harusnya SBY malu membela Said Didu. Harusnya ia menegur orang seperti Said Didu, kecuali ia gelap mata, tahu kasus korupsi lama tengah disidik pemerintah. Makanya memanfaatkan setiap momen yang ada untuk menyerang pusat meski di tengah pandemi corona yang melanda. Sebagai mantan pemimpin negara, SBY menunjukkan kalau dia lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya di atas kepentingan negara. Pada saat ini rakyat butuh bantuan ekonomi dan pangan. Rakyat sudah tak berpikir kritik lagi, apalagi yang berujung fitnah seperti yang dilakukan Said Didu. Ketimbang SBY curhat prihatin, lebih baik ia turun langsung ke masyarakat seperti Jokowi untuk bagi-bagi sembako. Bukannya nyinyir tak karuan, tapi ketahuan tak mau mengulurkan tangan.